Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Di dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan dari beberapa rantai makanan tersebut di dalam ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Selanjutnya, perhatikan contoh jaring-jaring makanan berikut. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Komponen-komponen dalam suatu ekosistem harus seimbang. Seimbang berarti tidak ada salah satu komponen yang lebih atau kurang. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem terganggu. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Rantai makanan yang merupakan penyusun jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, maka komponen rantai makanan lainnya akan menjadi terganggu. Sebagai contoh, coba teman-teman perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem ladang berikut. Salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah ular. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 sekaligus konsumen tingkat 3. Jika populasi ular terus menurun dalam ekosistem tersebut, akibat kehilangan habitat atau perburuan liar, maka keseimbangan jaring-jaring makanan tersebut akan terganggu. Akibat dari menurunnya populasi ular dalam ekosistem ladang adalah populasi tikus, katak, dan kadal akan meningkat karena ketiga hewan tersebut tidak lagi memiliki pemangsa. Populasi jagung akan menurun akibat meningkatnya jumlah tikus, dan populasi belalang akan menurun akibat meningkatnya jumlah katak dan kadal. Sebagai contoh lainnya, jika populasi jagung menurun akibat kekeringan pada musim kemarau, produsen dalam ekosistem tersebut akan berkurang. Akibatnya, populasi tikus dan belalang akan menurun karena kesulitan mendapatkan makanan. Populasi tikus dan belalang yang menurun juga akan diikuti oleh menurunnya populasi kadal, katak, dan ular karena hewan-hewan tersebut juga akan kesulitan mendapatkan makanan. Akibat dari terganggunya jaring-jaring makanan tersebut, hewan yang ada dalam jaring-jaring makanan tersebut dapat memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda. Contohnya, ular yang seharusnya memangsa tikus akan memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Nah, teman-teman, itu adalah contoh dari pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor alam.
Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Umumnya berupa bencana alam. Peristiwa bencana alam dapat merusak suatu ekosistem hingga mempengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Beberapa contoh bencana alam misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain penebangan pohon, pertambangan, pertanian, dan perburuan liar. Kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan. Misalnya adalah serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang karena hewan tersebut kehilangan tempat hidup. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan menjadi terganggu. Kemudian, dalam kegiatan pertanian, seringkali petani menggunakan pestisida agar tanaman pertanian mereka terhindar dari hama. Akan tetapi, penggunaan pestisida secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pestisida dapat membasmi serangga tertentu yang merupakan konsumen tingkat 1 dalam ekosistem sawah. Jika populasi serangga menurun, burung-burung kecil pemakan serangga akan kesulitan mencari makanan. Dan keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan menjadi terganggu juga. Nah, teman-teman, itu adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan. Letak pokok pikiran itu bisa terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf atau awal dan akhir paragrafnya. Ciri-ciri jika pokok pikiran berada di awal paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kalian menemukan kalimat kedua memuat pengulangan kata. Yang kedua, jika kalian menemukan kalimat kedua mengandung kata ini, itu, dan tersebut. Yang ketiga, jika kalian menemukan kalimat kedua menggunakan kata ganti ia, mereka, dan nya. Nah, ciri-ciri jika pokok pikiran berada di akhir paragraf adalah sebagai berikut. Jika kalian menemukan yang pertama kalimat terakhir terdapat kesimpulan yang ditandai konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Atau jika kalian menemukan terdapat simpulan berupa penegasan dengan kata jadi, bahkan di akhir kalimat. Nah, di sini Bu April sudah punya sebuah paragraf. Kalian coba temukan pokok pikiran dari paragraf tersebut. Apakah kalian sudah menemukan kata kuncinya? Yang mana? Ya, betul, yaitu kata tersebut. Yang mana kata tersebut ini merupakan ciri bahwa pokok pikiran terdapat pada kalimat pertama pada paragraf tersebut. Mudah bukan? Selanjutnya, kita akan mempelajari bahwa faktor penyebab perubahan keseimbangan ekosistem itu ada dua. Yang pertama, faktor alami. Yang kedua, faktor manusia. Contoh faktor alami adalah, ya betul, gunung meletus. Dan contoh faktor manusia adalah, ya betul, itu membuang sampah sembarangan. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu ekosistem dan manfaat ekosistem. Ya, betul sekali. Ekosistem itu sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kalian harus tahu cara menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, yaitu menanam pohon.
Jadi, kalian harus sering-sering menerapkan kegiatan membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon baik di rumah maupun di sekolah untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Topeng adalah suatu alat menutup muka yang mempunyai nilai estetik atau keindahan. Topeng biasanya terbuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan penting, yaitu menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara adat. Bahan utama untuk membuat topeng adalah kayu. Jenis kayu yang dapat digunakan adalah kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, dan lainnya. Alat yang biasa digunakan untuk membuat topeng adalah gergaji atau pisau tatah dan alat pemotong lainnya. Sekarang kita akan belajar cara membuat topeng dari bahan yang sederhana, yaitu kertas karton dan kertas koran. Pertama, buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval pada selai kertas karton. Kemudian pada sekeliling sisinya beri tanda garis titik 8 bagian. Lalu gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Kemudian lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval. Kemudian di stapler satu persatu sehingga membentuk seperti gambar di samping. Lalu gunting kertas koran berukuran kecil, tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng. Kemudian bentuk dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas koran. Buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat, menggunting, dan menempel. Setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk basah topeng, tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah. Selanjutnya, wajah topeng diberi warna sesuka hati kita. Jangan lupa mencuci tangan setelah selesai berkreasi.